Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara viral di media sosial, kisah cinta seorang kepala sekolah dengan muridnya di Kabupaten Tulang Bawang. Fajrul Islam, seorang kepala SMK Al-Iman 1 Kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang, awalnya mengenal Dila Santika saat sang gadis menjadi muridnya pada tahun 2019. Saat itu Dila masih duduk di bangku kelas 1, bak cerita sinetron. Fajrul mengajak Dila bertunangan pada Juli 2021. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Endra Zulkarnain yang akan melaporkannya. Silakan rekan Endra. Ya, Firda juga Tribuners, selamat sore. Ya, dalam beberapa pekan terakhir memang di Lampung sempat viral adanya hubungan asmara antara kepala sekolah dengan murid di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Ya, ini Fajrul Islam yang merupakan kepala sekolah SMK Al-Iman 1 Kecamatan Banjaragung dengan muridnya Dila Santika. Kisah asmara ini kini sudah hampir berlabuh ke pelaminan. Ini berawal adanya akun TikTok Fafasihu yang mengunggah foto Fajrul dengan Dila yang kemudian mendapat komentar dari netizen yang saat ini sudah mendapat komentar 6.000 lebih. Ya, ini berdasarkan keterangan dari Fajrul yang sempat kami temui, awal mula dia kisah asmara itu bermula ketika tahun 2019 lalu dia berkenalan dengan Dila yang saat itu masih sekolah di bangku kelas 1. Kemudian Dila di sekolah itu memang tercatat sebagai siswa berprestasi yang kemudian itu yang merekatkan hubungan Dila dengan Fajrul. Kemudian berlanjut di tahun 2020, hubungan keduanya semakin dekat dan disitulah benih-benih cinta keduanya bermunculan. Akhirnya Fajrul ada ketertarikan dengan Dila, kemudian dia mencoba melakukan pendekatan dengan perantara para dewan guru di sekolah. Namun akhirnya perasaan cinta Fajrul bergayung bersambut yang mendapat respon dari Dila, dan ini di tahun 2022 ini mereka memutuskan akan melangsungkan pernikahan setelah Lebaran ini. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Endra, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Endra dari Kepala SMK Al-Iman 1 Kecamatan Banjaragung, Fajrul Islam. Berikut liputannya untuk Anda. Itu seperti apa? Kalau awal viralnya sekitar mungkin seminggu yang lalu terkait video yang di akun saya pribadi dan akun mbaknya. Memang judulnya itu siswi yang dekat sama kepala sekolahnya, memang siswi itu prestisius. Akhirnya saya khitbah. Cerita itu memang kalau di dunia fiksi banyak, di cerita-cerita Wattpad, cerita-cerita novel banyak. Mungkin orang lihatnya kok cocok, ada cocok logi nih, gitu kan. Terus banyak yang suka, akhirnya viral. Mungkin kan algoritmanya seperti itu. Abangnya kenal si mbaknya dari tahun berapa, Bang? Kalau mbaknya sih kan kelas 3 sekarang nih, udah lulus ini. Dia masuk sini 2019. 2019 itu kebetulan mungkin dia siswi punya prestasi, akhirnya jadi brand ambasadornya SMK Al-5. Saya kebetulan kepala sekolahnya, jadi seringlah ngebina dia. Awalnya kok bisa, oh kayaknya cocok nih, lamar aja lah gitu Ya. cerita. Memang kan kalau di agama kita kan ada 4 kriteria ketika mau mencari jodoh: li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha. Ada agamanya, nasab keluarganya, ekonominya secara finansial, dan face-nya atau li jamaliha. Dari 4 kriteria itu kan saya lihat memang karena saya di dunia pendidikan,
saya butuh pendamping yang nanti menjadi support system saya di dunia pendidikan. Akhirnya saya lihat dari sisi prestisnya, akademiknya cocok. Akhirnya saya mulai komunikasi, karena saya mendidik dia dari awal dia dibentuk, saya paham. Ini aset, secara pendidikan dia aset. Menurut saya secara ekonomi saya tidak pikir panjang karena kita laki-laki. Dari situ saya lihat, oh ini kedepannya ini investasinya bagus. Akhirnya ya saya deketin, komunikasinya berjalan dengan baik, walaupun memang arahnya nggak langsung menikah. Saya kan arahnya pengen komunikasi lebih dalam lah seperti itu. Karena kita kan profesional mas. Saya kepala sekolah nggak mungkin pacaran kan? Iya, oh iya itu makanya ini dijelasin tadi kan nggak langsung pacaran gitu. Betul. Dan nggak pacaran memang. Dan emang nggak pacaran Iya. kan? Hanya Iya. kenal gitu mas. Saya ibaratnya ngajarin anak-anak gak pacaran, kok sayanya deketin siswa pacaran kan? Iya. Jargoni, ngajari ngelakoni. Jadi dari 2019 itu perkenalan aja tuh bang ya? Ya, saya ngebina. Kalau mulai serius itu ya 2000, lupa sih mas, 2021-an sebelum lamaran itu. Awal 2021. Awal 2021. Dia kelas 2 naik ke kelas 3. Oh, itu baru mulai serius. Ngomong-ngomong lebih dalam. Ya, karena kan Satu ekor harimau Sumatera masuk ke dalam jebakan yang dipasang oleh BKSD SKW 1 Provinsi Jambi di Desa Nalogedang, Kecamatan Nalutantan, Kabupaten Merangin pada Kamis 21 April. Harimau Sumatera yang meresahkan warga di Kabupaten Merangin beberapa waktu lalu masuk dalam jebakan. Wiwin Saputra, warga Desa Nalogedang mengatakan bahwa kemungkinan harimau tersebut masuk dalam jebakan pada dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Darwin Sijabat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Darwin. Ya, rekan Firda dan pemirsa, kami laporkan dari Kota Bangko, Kabupaten Merangin, bahwa satu ekor harimau Sumatera masuk dalam perangkap yang dipasang oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Satuan Kerja Wilayah 1 Provinsi Jambi yang dipasang pada 2 minggu lalu. Harimau tersebut yang sangat meresahkan warga dalam beberapa bulan terakhir. Nah, informasi masuknya harimau dalam perangkap yang dipasang tersebut karena warga yang mendengarkan auman harimau tersebut. Karena penasaran ada suara auman harimau tersebut, warga kemudian mencari sumber suara. Nah, sekitar pukul 5 pagi, kemudian ditemukan bahwa harimau tersebut masuk dalam perangkap yang dipasang tersebut. Nah, mengetahui hal tersebut, warga melaporkannya ke pihak terkait, baik kepolisian ataupun ke BKSDA SKW 1 Provinsi Jambi. Di sisi lain, sembari pihak terkait menuju lokasi, warga dari gambar yang kami dapatkan banyak yang mengabadikan harimau yang berada dalam kerangkeng tersebut. Dan ada juga warga yang berselfie. Nah, untuk saat ini harimau tersebut telah dievakuasi atau dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi untuk penanganan lebih lanjut, baik pemeriksaan kesehatan ataupun pemeriksaan mental harimau tersebut. Dari informasi yang kami himpun bahwa harimau tersebut nantinya setelah kondisi kesehatan yang diperkirakan berumur 2 tahun tersebut akan kembali dilepas liarkan ke Taman Nasional Kerinci Seblat yang ada di Provinsi Jambi. Kami laporkan pemirsa bahwa teror dari harimau ini telah memakan korban berupa ternak warga. Jumlahnya mencapai belasan, diantaranya berupa kambing dan sapi. Kami sampaikan bahwa 9 ekor kambing dan 2 sapi telah menjadi korban daripada harimau yang berada di Desa Nalogedang, Kecamatan Nalutantan, Kabupaten Merangin. Nah, harimau tersebut masuk dalam perangkap tersebut pada hari Kamis kemarin, tanggal 21 April 2022. Demikian rekan Firda dan pemirsa.
Ya, baik. Terima kasih rekan Darwin dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Darwin dari Budi Hartono, Kadus Pelipanjaya, Nalo Gedang, Nalo Tantan, maksud kami. Dan kemudian ada juga Kapolres Merangin, AKBP Dewa Nengakan Nyoman Arinata. Berikut liputannya untuk Anda. Ini Pak Kadus, ini sudah berapa lama neror warganya, Pak? Kalau neror warga itu mungkin sudah 2 bulanan lebih lah. Untuk korban ternak warga itu sudah berapa? Kalau ternak warga kambing itu berarti 6 tambah 3 9 ekor, sapi 1, anak sapi 1. Jadi penangkap sudah berapa lama dipasang perangkap di sini? Sekitar 2 mingguan menjelang puasa. Sekitar 2 minggu lah. Yang ini di ladang siapa, Pak? Ini di Labang Pasar Baini. Dapatnya tadi jam berapa, Pak? Sekitar jam subuh lah, sekitar jam 5-an. Kabarnya harimau Sumatera ditangkap ya, Pak? Terima kasih rekan media. Ya memang benar tadi saya perintahkan Kapolsek Bangko AKP Sitepu untuk bersama dengan KSDA melaksanakan penangkapan dengan cara menjebak harimau Sumatera yang umurnya kurang lebih 2 tahun, di mana harimau ini sangat meresahkan warga. Sudah 11 ekor kambing dan 2 ekor sapi warga dimakan. Dan kami berhasil menjerat harimau yang masih kita bilang muda, masih berumur 2 tahun. Satreskrim Polresta Berlang tangkap 2 pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jamret berinisial ED 20 tahun dan NH 18 tahun. Keduanya ditangkap karena sudah melakukan penjamretan pada Minggu 17 April sekitar pukul 7 pagi di perumahan Dotamana, Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Penangkapan tersebut berkat kerja keras dari unit Reskrim Polresta Berlang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roni Lodolaleng yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roni. Baik, Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwasannya Satreskrim Polresta Barelang menangkap 2 pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jamret berinisial ED 20 tahun dan juga NH 18 tahun. Keduanya ditangkap karena sudah melakukan jamret pada Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 7 pagi di Jalan Raja Ali Haji ya, perumahan Dotamana, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Penangkapan ini dilakukan berkat kerja keras Satreskrim Polresta Barelang dan berawal dari informasi dari warga setempat. Mereka ditangkap polisi di 2 tempat berbeda pada Selasa 19 April 2022. Penangkapan ini tidak membutuhkan waktu lama dan langsung dipimpin oleh Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Abdul Rahman. Aksi itu sempat viral dan juga sempat terekam CCTV di lokasi kejadian. Adapun kronologi kejadian yakni saat itu korban tengah mengendarai sepeda motor bersama temannya di perumahan Dotamana. Tiba-tiba dari belakang datang 2 orang yang mengendarai sepeda motor dan langsung memepet kendaraan korban dan memaksa untuk berhenti. Tidak hanya itu, pelaku juga langsung memukul korban sambil merebut ponsel milik korban. Nah, namun saat pelaku hendak mengambil kunci sepeda motor yang tergantung pada motor, korban langsung menghalangi dengan cara menarik sepeda motornya, sehingga pelaku gagal untuk mengambil sepeda motor korban. Karena panik, para pelaku langsung tancap gas dan meninggalkan korban. Sementara itu, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto saat menggelar konferensi pers mengatakan bahwa kejadian ini sempat viral di media sosial. Awalnya ada 3 pelaku yang terekam CCTV, namun hanya 2 orang saja pelakunya.
sementara yang satu lagi hanya ikut-ikutan. Begitu. Nugroho menjelaskan dari pengakuan pelaku, mereka baru pertama kali melakukan aksi jambret ini. Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan kepada kedua pelaku tersebut. Saat ini, kedua pelaku tersebut masih diamankan di kantor Polresta Barelang untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus ini. Kedua pelaku akan dikenakan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Roni dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, Kapolresta Barelang. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi ini kasus suras, pencurian dan kekerasan. Ya. Jadi kejadian ini kemarin sudah viral di media sosial sudah viral. Dan alhamdulillah, jadi tim kami dan Satreskrim ya Polresta Barelang ya berhasil ya sebenar mungkin untuk mengungkap kasus ini. Dan kronologisnya yaitu dua pelaku yang sudah kita amankan di sini. Bahwasanya pelaku dan korban ini ya sama-sama pengendara pemakai jalan di jalan raya. Jadi waktu pelaku ini ketemu ya di mana di pom bensin ya Kapital ya, Batam Kota, ini sempat cekcok mulut di situ ya. Sebuah kosan di Jalan Mahat Kasan, Kompleks Permata Bunda RT 35, Kelurahan Kuripan, Banjarmasin Timur, ambruk pada Jumat 22 April. Bangunan tersebut merupakan kosan 8 pintu, di mana 3 kamar ditempati 3 kakak, dan 5 lainnya dihuni oleh 5 mahasiswa dengan total penghuni sebanyak 15 orang. Sejumlah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Damkar dan Satpol PP Kota Banjarmasin mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Anggota BPBD Kota Banjarmasin Adi Putra mengatakan dugaan sementara penyebab ambruknya kosan tersebut yakni akibat adanya abrasi dan juga kondisi tanah di lokasi yang labil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Nur Masrida yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur Masrida. Iya, selamat sore Tribuners dan rekan Firda yang ada di studio. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melaporkan kejadian atau insiden yang terjadi di Kota Banjarmasin, yakni ambruknya sebuah kosan berlantai 2 di Jalan Mahat Kasan, kawasan Gatot Subroto, Kota Banjarmasin, yang mana kejadian tersebut terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 6.30 tadi ya. Jadi akibat kejadian ini sejumlah penghuni kosan tersebut langsung menyelamatkan diri mereka dan mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Berdasarkan wawancara yang sempat kami himpun pada korban maupun Ketua RT setempat, dapat dilaporkan bahwa Ketua RT 35 yang bernama Arif mengatakan sebelumnya memang sudah sempat mendapatkan laporan bahwa kos-kosan tersebut mengalami hal yang tidak wajar begitu sebelum Nisfu Sa'ban sekitar 1 bulan silam ya. Jadi pada saat itu bagian teras rumah itu terlihat menggembung dari keterangan warga, dari keterangan Ketua RT. Nah, kemudian dari salah satu penghuni kos, yakni seorang mahasiswa, mengatakan pada saat kejadian dia memang belum melakukan aktivitas di luar rumah, masih berada di kosan untuk bermain ponsel begitu. Namun sebelum kejadian dia sempat mendengar bunyi yang cukup keras terdengar dari lantai bawah, karena si mahasiswa yang berhasil kami wawancara tadi dia tinggal di lantai 2 begitu. Kemudian setelah mendengar suara yang cukup keras dari bawah tadi, dia refleks mengecek apa yang terjadi dan tiba-tiba bunyi keras tersebut berakibat pada bangunan yang perlahan-lahan mulai miring begitu. Hingga berita ini diturunkan, yang dapat diketahui bahwa
bahwa kerugian diperkirakan oleh pemilik kosan tersebut mencapai 2 miliar rupiah. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Mas Rida dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Rida dari Lurah Kuripan, Yoyo Hardianto, dan juga Andi Putra, petugas BPBD Kota Banjarmasin. Berikut liputannya untuk Anda. Komentarnya tanggapan terkait mungkin bisa lo sampaikan terkait dengan kronologinya lah. Sekitar jam 7.30 terjadi amblas. Itu lokasi tepatnya di RT 35 Kelurahan Kuripan, Jalan Matkasan, Permata Bunda, di depan posko BPK 35 di ujung jalan. Pemilik kosan itu adalah Ibu Haji Arni. Kosan atau bedakan 8 kamar, jadi 7 orang, 3 kepala keluarga, 5 orang itu mahasiswa. Jadi sementara dilaporkan aman, kondusif, cuman dikhawatirkan ini bangunan akan semakin amblas dan menimpa rumah sebelah. Tapi masih belum sampai saat ini belum ada korban jiwa ya? Sementara ini belum ada korban jiwa. Kita hanya untuk pertama mitigasi, terus kedua evakuasi penghuni serta barang yang ada dalam rumah, terus lagi koordinasi dengan pemilik rumah agar segera rumah ini dirobohkan. Infonya tadi Bang, penyebabnya kira-kira apa Bang? Penyebabnya dugaan sementara itu pertama tanahnya labil, terus lagi karena adanya abrasi tanah, ada pergeseran tanah. Ini berarti di bulan puasa ini 2 kali sudah Bang lah? Ya, untuk bulan puasa ini ada 2 kali. Pertama ada di Kabupaten Banjar, yang kedua ada di tempat kita di Banjarmasin. Sama yang di itulah Bang lah, di Sungai Miai kemarin. Sungai Miai, ya. Kejadiannya kosan juga lah Bang lah. Dari data yang pian himpun nih Bang, berapa orang Bang isinya Bang? Kalau data yang penghuni ini kan ini bedakan satu rumah 8 pintu. Jadi ada penghuni ada 8 orang. Ini sudah berarti isinya lengkap lah Bang. Lengkap. Dan alhamdulillah sudah dari pagi tadi sudah ada tanda-tanda mereka sudah menyelamatkan diri. Lagi kita tadi membantu mengevakuasi barang-barang mereka. Nah, kalau langkah-langkah dari BPBD sendiri apa Bang? Ya, langkah-langkah kita yang pertama kita di mitigasinya, yang kedua kita melakukan evakuasi terhadap korban dan juga Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 471,6 kg ganja dari Sumatera. Kasus ini diungkap di Medan, Sumatera Utara dengan menangkap 8 orang tersangka. Para tersangka itu memiliki peran mulai dari bandar, penghubung, sopir, hingga kurir. Seorang bandar diberikan tindakan tegas dan terukur akibat melawan saat hendak ditangkap oleh pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Fandi Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fandi. Ya, baik. Sudah, selamat sore Tribuners. Yang tadi di Polda Metro Jaya baru saja dilakukan konferensi pers pengungkapan atau penggagalan peredaran ganja seberat 471,6 kg yang dilakukan oleh aparat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pengungkapan ini dilakukan dengan cara melakukan pembongkaran kasus di Kota Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Medan Denai. Dalam pengungkapan kasus ini, sebanyak 471,6 kg ganja berhasil digagalkan, dan dari pengungkapan kasus ini ditetapkan sebanyak 8 orang tersangka. Para tersangka ini memiliki peran masing-masing, mulai dari ada pengedar, bandar, sopir, ataupun juga kurir yang kerap mengantarkan barang-barang haram tersebut untuk hendak diedarkan di Jakarta. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan jaringan sebuah kelompok narkotika atau bandar narkoba dari jaringan Aceh, Medan, dan juga Jakarta. Jadi memang narkoba tersebut hendak diedarkan antar pulau. Dan juga pihak Direktorat Reserse
Narkoba Polda Metro Jaya berinisiatif untuk menjemput bola untuk menggagalkan peredaran 400 kg ganja tersebut karena sudah menetapkan target operasi. Di antaranya satu tersangka yang juga merupakan bandar dari jaringan ini yang berinisial PP. Dalam penangkapan itu, PP diberikan tindakan tegas dan terukur karena hendak melawan saat akan ditangkap dengan berupa diberi tembakan di bagian kaki. Dan sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa, dari penggagalan peredaran narkoba ini, setidaknya Polda Metro berhasil menyelamatkan kurang lebih 943.000 jiwa dari jerat narkoba jenis ganja, di mana asumsi tersebut apabila narkoba yang berupa barang bukti ganja kering ini digunakan oleh satu jiwa seberat 0,5 gram. Dan juga Polda Metro Jaya tidak hanya berhenti dalam pengungkapan kasus peredaran ganja ini, pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya akan mengungkapkan lebih lanjut sejauh apa keterlibatan dari jaringan-jaringan ini yang sudah dideteksi sering mengedarkan narkoba antar pulau, terutama dari Sumatera menuju Jakarta. Firda. Ya baik, terima kasih rekan Fandi dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kombes Pol Indra Sulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan juga Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa. Berikut liputannya untuk Anda. Pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku peredaran gelap narkotika jenis ganja dengan barang bukti seberat 471,6 kg, di mana ini merupakan jaringan Aceh, Medan, dan juga Jakarta. Jadi bisa dikatakan jaringan antar pulau. Adapun waktu dan tempat kejadiannya ada 2 TKP. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ini bertempat di Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian TKP kedua pada hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan C Tuntung Baru nomor 24, Kelurahan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian dari 2 TKP ini, penyidik dari Direktur Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap para tersangka. Dari TKP pertama ditangkap tersangka satu inisialnya PP, ini perannya sebagai pemilik narkotika jenis ganja. Kemudian kedua CA, ini perannya sebagai penjaga gudang narkotika jenis ganja. Kemudian ketiga HB, ini perannya turut serta memindahkan narkotika jenis ganja. Kemudian dari TKP kedua, ini penyidik berhasil menangkap 5 orang tersangka. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua Barat dan Polsek KP3 Laut menggagalkan upaya penyeludupan 97 ekor satwa dilindungi di Pelabuhan Umum Kota Sorong, Papua Barat pada Rabu 20 April. PLT Kepala BBKSDA Papua Barat Budi Mulyanto mengatakan, langkah ini merupakan upaya untuk melestarikan tumbuhan dan satwa di tanah Papua. Berdasarkan informasi, satwa tersebut disimpan di dek 7 KM Labobar dari Jayapura tujuan Sorong. Berbekal informasi tersebut, pihaknya dan semua mitra langsung melakukan pemeriksaan di atas KM Labobar saat sandar di Pelabuhan Sorong. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua Barat, ada Safwan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Baik, selamat malam Tribuners dan juga Firda, di mana
pada hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bahwasanya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua Barat dan juga Polsek KP3 Laut Kota Sorong telah menggagalkan upaya penyeludupan 97 ekor satwa endemik Papua yang digagalkan pada hari Rabu kemarin di KM Labobar, tujuan dari Kota Jayapura menuju ke Surabaya, dan kebetulan transit di pelabuhan Kota Sorong dan langsung digagalkan di dermaga umum Kota Sorong pada Rabu kemarin. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua Barat, bahwasanya informasi tersebut mereka dapat dari Balai PPH LHK Maluku Papua, yang mana telah diangkat kurang lebih 97 ekor satwa endemik Papua, yang mana 96 diantaranya yakni telah dilindungi oleh negara, dan satu diantaranya yaitu masih berstatus sebagai satwa liar yang mana endemik Papua begitu. Dan Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan juga bahwa dalam upaya penggagalan penyeludupan tersebut juga petugas mengamankan salah seorang cleaning service di KM Labobar yang mana berinisial HT, dan langsung diamankan di Polsek KP3 Laut Kota Sorong untuk dimintai keterangan. Dan sampai beberapa menit kemudian HT dan juga barang bukti berupa 97 ekor satwa endemik Papua itu langsung diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua Barat untuk dilakukan upaya hukum selanjutnya, sebab tindak pidana yang dilakukan ini adalah lex specialis atau tindak pidana yang khusus, sehingga dilakukan juga sesuai dengan undang-undang yang khusus untuk undang-undang terkait dengan sumber daya alam dan juga spesies hewan dilindungi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh bahwa spesies yang berhasil diamankan yakni burung cendrawasih sebanyak 11 ekor, mambruk sebanyak 2 ekor, nuri bayan sebanyak 11 ekor, dan beberapa spesies nuri lainnya yakni nuri kabare 1 ekor, nuri coklat 13 ekor, kakatua koki 7 ekor, kasturi 40 ekor, terus percici 5 ekor, dan nuri kelam 6 ekor. Dan spesies tersebut sudah ditetapkan sebagai spesies yang dilindungi, sementara jagal Papua yang notabene statusnya masih menjadi spesies hewan satwa liar juga diamankan, semuanya dalam kondisi masih hidup. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh bahwa hewan-hewan ini diselundupkan dari Jayapura menuju ke, rencananya akan dibawa ke Surabaya. Dan selain itu pasal yang dikenakan pada tindak pidana tersebut yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang sumber daya alam dan ekosistem dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun dan denda sebanyak 100 juta, begitu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat Safan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Budi Mulyanto, PLT Kepala BPKSDA Papua Barat. Berikut liputannya untuk Anda.
Dalam hal ini, siang ini kami akan memberikan keterangan terkait dengan penggagalan upaya penyelundupan tumbuhan satwa liar khususnya yang dilindungi di Pelabuhan Laut Sorong. Adapun kronologis dari penanganan permasalahan penyelundupan tersebut, sebagaimana dalam respon kami, yaitu yang pertama adalah adanya informasi dari rekan-rekan petugas dari Balai PPH LHK yang berada di Jayapura pada tanggal 19 April 2022 bahwa di Menyambut Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Polri bersama jajaran menggelar Operasi Ketupat 2022 dalam rangka pengamanan situasi Lebaran. Polres Kelungkung bersama TNI dan instansi terkait lainnya menyiapkan sebanyak 100 personil untuk pengamanan jalur mudik termasuk pemantauan di Nusa Penida. Nusa Penida sendiri menjadi salah satu fokus pemantauan aparat Polres Kelungkung, sebab diprediksi serangkaian libur Lebaran wisatawan yang akan berkunjung ke wilayah kepulauan itu akan meningkat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Eka Mita Suputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eka. Ya, terima kasih Firda. Saya informasikan bahwa Polres Kelungkung pagi tadi menggelar operasi Ketupat Agung serangkaian dengan mudik Lebaran dan Idul Fitri tahun 2022 ini. Jadi tahun ini emang lebih spesial dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya karena dipastikan untuk tahun ini tidak ada penyekatan di Kelungkung saat warga mudik. Jadi berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena masih pandemi, kepolisian masih melakukan penyekatan untuk mengantisipasi warga yang mudik. Jadi setidaknya dari Operasi Ketupat Agung tadi disampaikan bahwa Polres Kelungkung sudah menyediakan 100 personil untuk mengamankan jalannya mudik hingga Idul Fitri nanti, termasuk pembangunan 3 pos pengamanan, yakni ada di pos Bepas De Bagus Mantre, tepatnya di wilayah Simpang Lepang, pos Golawah, dan di Nusa Penida. Pos pengamanan di Nusa Penida sendiri dibangun khusus karena diprediksi Nusa Penida akan ramai dikunjungi wisatawan saat libur Lebaran nanti. Jadi pengamanan khusus dilakukan untuk menciptakan kondisi nyaman dan aman bagi wisatawan saat liburan Lebaran nanti. Demikian Firda. Ya baik, terima kasih rekan Eka dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Eka dari AKBP Imade Danuardana, Kapolres Kelungkung. Berikut liputannya untuk Anda. Kolaborasi terkait dengan kesiapan kita menjaga Kabupaten Kelungkung dalam rangka Lebaran Idul Fitri pada tahun 2022. Kami di Polres Kelungkung telah menyiapkan 3 pos terkait dengan pengamatan terkait dengan arus mudik, ada di pos Lepang, ada di pos Golawah, dan satu lagi kita ada pos pelayanan pengamanan di Nusa Penida yang ada di Tambalan, dan satu lagi ada pos pantau. Nah ini yang terutama yang kita pantau adalah khususnya Nusa Penida, karena pasti ada peningkatan kunjungan baik itu yang berangkat dari Kelungkung, dari Sambung, baik juga dari Sanur. Nah ini juga harus kita antisipasi karena beberapa minggu ini peningkatan pengunjung di Pulau Nusa Penida cukup banyak sekali terkait dengan kedatangan tamu, dan ini harus diantisipasi, dan kita juga sudah tahu anak-anak sekolah juga sudah mulai libur, dan ini harus diantisipasi betul destinasi kunjungan menuju Pulau Nusa Penida dan Kabupaten Kelungkung pada umumnya. Untuk penggelaran personil kita sudah melaksanakan penggelaran kurang lebih sekitar 100 personil, baik itu di pos-pos yang telah ditentukan dan juga pengaturan terkait kegiatan masyarakat yang berada di lokasi. Komandan, dari Polres Kelungkung sendiri ada mendirikan pos untuk vaksinasi booster terkait dengan untuk vaksinasi mudik booster kita terus melaksanakan setiap harinya, jadi tidak menutup kemungkinan
kemungkinan hanya untuk mudik harus datang pada saat pelaksanaan Lebaran, dan pasca Lebaran arus balik kita pun melakukan gerai-gerai vaksin terkait dengan booster. Ya, kita untuk pencapaian booster di Kabupaten Bogor sudah melebihi 60%, dan ini terus kita tingkatkan bersama-sama dengan Pemda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah personil gabungan TNI Polri dan pegawai Kemenkumham Kanwil Sulsel menggeledah isi kamar di Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 1 Makassar pada Rabu 20 April. Penggeledahan itu serentak dilakukan di sejumlah rutan dan lapas se-Sulawesi Selatan. Mulai dengan pemeriksaan semua isi kamar dari 5 blok yang dihuni oleh warga binaan, kemudian penggeledahan badan para warga binaan yang dianggap mencurigakan atau menyembunyikan sesuatu. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang terlarang. Barang tersebut kemudian disita dari dalam kamar atau penguasaan warga binaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Silakan rekan Emba. Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa Rabu malam sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah itu berlangsung penggeledahan secara mendadak begitu di Rutan kelas 1 Makassar, di mana dalam penggeledahan itu 5 blok kamar yang ada di dalam rutan itu dimasuki oleh petugas gabungan TNI Polri dan pegawai Kemenkumham untuk mencari tahu ataupun mencari barang bukti adanya barang bukti terlarang yang kemudian diduga sempat masuk di dalam rutan. Dari hasil penggeledahan itu hanya ditemukan beberapa barang bukti seperti benda tajam berjenis pisau dapur ataupun gunting, sendok, beberapa kipas angin, ada juga kartu remi begitu, dan kartu domino. Untuk barang terlarang jenis narkoba ataupun jenis lainnya itu tidak ditemukan. Namun meski demikian barang yang ada seperti kabel ataupun alat listrik kipas angin itu diamankan petugas, karena menurut aturan dari rutan barang-barang tersebut dilarang untuk memasuki kamar warga binaan. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Fenomena balap liar, balap lari di malam hari selama Ramadan kian merebak di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Balapan lari kini kembali terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Aktivitas balap lari ini dilakukan pada malam hari sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah menjelang waktu sahur. Tampak video diunggah akun Instagram Info Mamuju. Jalan poros yang menjadi arena balapan lari tersebut ditutup full. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdurrahman. Ya baik, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait dengan laporan lomba balap lari di Jalan Urip Sumoharjo di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini, karena beberapa hari yang lalu kepolisian telah melakukan operasi balap liar dan menangkap beberapa kendaraan motor, sehingga para anak-anak muda ini kemudian melakukan aksi balap lari di jalan, di mana aksi balap lari ini dilakukan di beberapa titik di Kabupaten Mamuju, di wilayah Kota Mamuju sendiri, dan dilakukan pada malam hari ataupun saat menjelang makan sahur dilakukan aksi balap lari ini. Nah, terkait dengan respon Kapolres Mamuju sendiri, Kombes Pol Iskandar mengatakan bahwa boleh-boleh saja dilakukan balap lari, yang penting tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun dari informasi yang didapatkan bahwa aksi balap lari ini masyarakat telah melakukan penutupan jalan sehingga Kapolresta Mamuju melakukan peringatan kepada warga atau anak muda yang melakukan aksi balap lari di tengah jalan. Karena itu mengganggu ketertiban arus lalu lintas, mengganggu kenyamanan masyarakat saat berlalu lintas. Nah, untuk peringatannya apabila ditemukan lagi aksi balap lari ini di tengah jalan dan menutup badan jalan atau jalan, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak kepolisian sendiri. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Abdurrahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, menuturkan hingga H-1 mudik lebaran mendatang, ia menargetkan 5.000 masyarakat yang berada di kabupaten kota dapat disuntik vaksin dosis ketiga. Daniel juga menyampaikan khusus pada Kamis 21 April kegiatan pemberian suntik vaksin COVID-19 kepada masyarakat di Kota Kaltara mencapai 1.650 dosis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Georgie Santana Silalahi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Georgie. Baik, selamat sore Tribuners, selamat sore Firda. Benar, Polda Kaltara menargetkan 5.000 orang suntik vaksin booster sebelum H-1 mudik lebaran. Harapannya dilaksanakannya vaksinasi booster bekerja sama Polri dengan pengurus besar dari Nahdlatul Ulama. Dan ini menjadi contoh sebagai acuan ke depannya masyarakat tidak perlu khawatir lagi melaksanakan kegiatan mudik lebaran maupun arus balik dari mudik lebaran tersebut. Karena dari yang disampaikan Irjen Pol Daniel Aditya Jaya bahwasannya pelayanan vaksinasi 5.000 orang ini ditargetkan di 5 kabupaten kota bisa membantu herd immunity di masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Dan juga dia menyampaikan di hari ini sudah ada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan vaksin booster ini mencapai 1.650 dosis tersebar di 15 titik. Dan adapun Ketua Khatib PWNU Kaltara Abdul Manan menyampaikan vaksinasi 1 juta booster dari pengurus besar Nahdlatul Ulama ini sebagai wujud bentuk kepedulian Polri dan juga beserta instansi terkait mendukung adanya percepatan vaksinasi di Kabupaten Bulungan maupun di Provinsi Kalimantan Utara. Dan ia juga menyampaikan nantinya PWNU maupun di tingkat provinsi itu pun bisa bersinergi dengan para jajaran dari Polres maupun Polsek yang ada di kabupaten kota. Begitu juga disampaikan oleh Kolonel Infantri Siagian, Kasiren Korem 092, sebagai salah satu tim yang turut membantu bekerja sama kegiatan vaksinasi ini akan melaksanakan juga di beberapa titik seperti di masjid, kemudian di Korem 092 Maharajila maupun di satuan-satuan di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan harapannya kejar target 5.000 orang untuk dapat suntik vaksin booster ini bisa terrealisasi. Adapun jikalau belum sampai H-1 itu pun bisa dilaksanakan secepat mungkin karena saat ini juga di Provinsi Kalimantan Utara antusias masyarakat mau menjelang mudik lebaran masih banyak juga mencari vaksinasi dan juga mendukung kegiatan adanya dari PBNU melalui perwakilan-perwakilannya yang ada di tingkat kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Firda, beberapa hal yang bisa dapat saya sampaikan kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Georgie dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ini bahwa pihak peradilan pada hari ini sudah diresmikan oleh Pak Bapak Gubernur Kalimantan Utara dengan pemancangan yang panjang untuk pembangunan pelabuhan laut Pulau Bunyu dengan sumber dana surat berharga syariah negara dengan anggaran sekitar 80 miliar. Nah, kemudian adapun ukuran daripada pelabuhan laut Pulau Bunyu itu panjang dermaga itu adalah 80 meter kali 10,5, kemudian busway 300 meter kali 6, restel 150 kali 6, kemudian di sisinya ada sisi darat ada reklamasi 50 meter kali 50 meter dengan bangunan sisi daratnya itu gedung kantor tempat kantor kami, kemudian terminal penumpang, lapangan penumpukan, kemudian untuk pemadam kebakaran plus tambah fasilitas umum lainnya. Nah, jadi pembangunan pelabuhan Pulau Bunyu ini dana single year dalam ini 31 Desember sudah harus selesai. Yang dimana yang jelas untuk pembangunan pelabuhan laut Pulau Bunyu ini memang sudah cukup lama diharapkan masyarakat Pulau Bunyu, mengingat bahwa selama ini kegiatan apapun untuk kebutuhan masyarakat umum bergantung pada pelabuhan Pertamina, dan alhamdulillah tahun depan mungkin ya kita akan menggunakan pelabuhan kita sendiri, pelabuhan Pulau Bunyu. Dan seperti benar dikatakan Pak Deddy Soros bahwa dengan nantinya 2023 bahwa pembangunan pelabuhan laut sudah selesai dan tol laut akan masuk di pelabuhan. Aksi unjuk rasa di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor hingga setelah waktu berbuka puasa belum membubarkan diri. Kelompok mahasiswa yang terdiri dari BEM Unida Bogor dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Bogor sempat memanas. Hal itu dilakukan lantaran mahasiswa tak bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang berada di Istana Bogor pada Kamis 21 April kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda. Memang diketahui sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 terjadi unjuk rasa di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bogor, ya, di mana pada aksi itu terdapat mahasiswa dari BEM Universitas Juanda Bogor yang datang sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di tengah masa aksi datang juga kelompok organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Bogor yang langsung bergabung dengan mahasiswa aksi yang sedang melangsungkan orasi. Sebelumnya pihak kepolisian meminta kepada para mahasiswa untuk membubarkan diri karena menjelang waktu berbuka puasa, dan kepolisian ingin membuka satu jalur kendaraan agar tidak terjadi penumpukan kemacetan di Jalan Oto Iskandar Dinata. Namun pihak dari Universitas Unida dan juga GMNI Bogor meminta tenggat waktu untuk melangsungkan buka puasa di lokasi aksi, dan hal itu disetujui oleh pihak kepolisian. Namun setelah berbuka puasa, mahasiswa masih tetap bertahan dan ingin mendekat ke istana dan ingin menemui Presiden Joko Widodo yang pada hari itu setelah melakukan kunjungan terakhirnya di Pasar Bogor, rombongan Presiden beserta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya serta wakil wali kota Bogor Dedi Arahim masuk ke dalam Istana Bogor. Mahasiswa berorasi di depan Istana Bogor dan berteriak bahwa pemerintah saat ini buta dan tuli karena mereka tidak mau menemui massa aksi yang saat malam itu berada di depan Istana Bogor. Dan terdengar juga orasi dari orator lainnya, yaitu meminta kepada penanggung jawab di Kota Bogor, terutama kepada Wali Kota Bogor untuk hadir dalam tuntutan mereka
dan menerima mereka dalam aksi kali ini. Namun setelah sempat memanas beberapa menit, akhirnya semua bisa diatasi dan aksi kembali kondusif setelah ada dari pihak istana yang mengaku dari pihak istana menemui mahasiswa dan duduk bersama. Setelah hasil dari mediasi tersebut, mahasiswa masih tetap memperingati kepada salah satu yang mengaku dari pihak istana tersebut untuk menyampaikan aspirasinya. Jika tidak disampaikan kepada presiden, maka mahasiswa akan turun dengan masa aksi yang lebih banyak dalam 2 hari ke depan. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor Amar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah Rizky Bilar dan Lesti Kejora, kini giliran anggota grup musik Project Pop Herman Josis Mokalo alias Yosi yang diperiksa terkait kasus penipuan investasi aplikasi robot trading di Enapro. Yosi diperiksa pada Jumat 22 April 2022 siang di Bareskrim Polri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Ikman Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ikman. Ya, benar sekali rekan Firda, anggota grup vokal Project Pop Yosi Mokalo atau alias Yosi Project Pop akhirnya memenuhi pemeriksaan Bareskrim Polri terkait dugaan investasi bodong robot trading di Enapro di Bareskrim Polri. Memang tadi pantauan Tribun News, Yosi tampak hadir sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Barat di gedung Bareskrim Polri. Dia tadi tampak memakai kemeja berwarna putih dan didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya. Dalam kesempatan itu, memang tadi Yosi sempat mengaku kehadirannya kali ini diperiksa sebagai saksi. Dia juga mengaku pemeriksaannya kali ini untuk menjelaskan terkait kehadirannya sebagai pengisi acara Enapro di Surabaya. Adapun acara tersebut yang dihadirinya telah berlangsung pada bulan lalu. Namun demikian, Yosi masih enggan merinci terkait apakah menerima aliran dana atau honor saat mengisi acara tersebut dari Enapro. Selain Yosi, Nowela Indonesian Idol juga telah memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus investasi bodong robot trading Enapro pada hari ini. Namun kedatangannya memang tadi tidak terlihat pantauan awak media. Namun berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Nowela tiba sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dia datang tak lama setelah Yosi Project Pop. Dan kasus ini memang Bareskrim Polri sudah memeriksa sekitar 4 public figure terkait kasus Enapro. Mereka adalah Ivan Gunawan, penyanyi Rosa, dan pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ikman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltara. Saudara, berlokasi di dermaga Tidung PT Pertamina RU 5 Pulau Bunyu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang meresmikan pemancangan tiang pancang pembangunan pelabuhan laut Pulau Bunyu pada Rabu 20 April. Peresmian ditandai dengan ditekannya tombol sirine bersama-sama Kepala UPP kelas 3 Pulau Bunyu dan anggota DPR RI Komisi 6 Dedi Diefri Hantero. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Iya benar, berlokasi tepatnya di dermaga Tidung PT Pertamina RU 5 Pulau Bunyu, Gubernur Kaltara Dr. Andos Zainal Arifin Paliwang meresmikan secara perdana pemancangan tiang pancang pembangunan pelabuhan laut Pulau Bunyu, tepatnya pada Rabu tanggal 20 April 2022 kemarin. Adapun peresmian ditandai dengan pembunyian sirine, menekan tombol sirine bersama Gubernur Kaltara, kemudian Kepala UPP kelas 3 Pulau Bunyu, juga ada anggota DPR RI Komisi 6 Dedi Diefri Hantero. Dikatakan Dr. Andos Zainal Arifin Paliwang, peresmian pemancangan tiang ini akhirnya bisa dilaksanakan setelah menantikan beberapa lama, yakni sekitar mencapai 6 tahun menunggu kepastian peresmian ini bisa dilaksanakan dan juga pembangunannya bisa dilaksanakan. Tercatat sekitar 2016 kemarin dimulai
direncanakan dan akhirnya baru dapat diwujudkan pada tahun 2022 tahun ini. Ia membeberkan target selesai pembangunan pelabuhan Bunyu ini sendiri sekitar akhir Desember 2022 mendatang, dan sehingga diharapkan pemanfaatannya sudah bisa dinikmati di tahun 2023 mendatang. Kemudian ia menambahkan secara hierarki sendiri pelabuhan laut yang dibangun ini merupakan jenis pelabuhan pengumpul dan akan melayani kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. Kemudian dikatakan Kepala UPP kelas 3 Pulau Bunyu, Bapak Abdul Wahid, yang diwawancarai media di beberapa awak media di lokasi, pembangunan ini nantinya ditujukan untuk aktivitas bongkar muat barang, termasuk juga sebenarnya kedatangan dan keberangkatan penumpang, namun untuk kapasitas speedboat berkapasitas 400 PK atau speedboat reguler, dan bukan ditujukan untuk kapal besar seperti KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang. Adapun pembangunan ini sumber dananya sendiri bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara SBSN tahun anggaran 2022 dan diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar 80 miliar. Untuk ukuran pelabuhannya sendiri dikatakan Bapak Abdul Wahid, untuk panjang dermaganya sendiri sekitar 80 meter dikali 10,5 meter, kemudian causeway-nya sekitar 300 meter dikali 6 meter, kemudian restelnya sendiri 150 meter dikali 6 meter, dan untuk daerah reklamasi di wilayah darat mencapai sekitar 50 meter dikali 50 meter. Nantinya dibangun, dan sisi darat yang sudah direklamasi akan dilakukan pembangunan gedung kantor dan juga terminal penumpang serta lapangan penumpukan. Ia melanjutkan pelabuhan ini memang sudah sangat lama dibutuhkan dan diharapkan masyarakat Pulau Bunyu, karena selama ini memang masyarakat Pulau Bunyu yang ingin keluar dari Pulau Bunyu ke Kota Tarakan menggunakan speedboat harus menumpang di pelabuhan Tidung Pertamina RU5 di Pulau Bunyu. Sehingga dengan difungsikannya pelabuhan ini diharapkan nanti bisa digunakan untuk kapal-kapal kargo, general kargo dengan kapasitas sekitar 1.200 GT ke atas. Juga untuk keperluan penumpang speedboat reguler. Demikian rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Andi dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Andi dari Abdul Wahid, Kepala UPP kelas 3 Pulau Bunyu, dan juga Dr. Randes Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kaltara. Berikut liputannya untuk Anda. Ini bahwa pihak peradilan pada hari ini sudah diresmikan oleh Pak Bapak Gubernur Kaltara dengan pemancangan tiang panjang untuk pembangunan pelabuhan laut Pulau Bunyu dengan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara dengan anggaran sekitar 80 miliar. Nah, kemudian adapun ukuran daripada pelabuhan laut Pulau Bunyu itu panjang dermaga itu adalah 80. Kita melaksanakan pemancangan awal pembuatan pelabuhan atau dermaga pelabuhan Bunyu. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Insya Allah di akhir tahun ini selesai kegiatan pembangunannya. Kemudian 2023 sudah bisa dioperasionalkan. Dengan dioperasionalkan pelabuhan Bunyu ini akan sangat berdampak ya untuk peningkatan ekonomi khususnya di Pulau Bunyu ini. PPBSI tak pernah berhenti mencetak atlet bulu tangkis Indonesia. Bahkan untuk kategori junior, pebulu tangkis Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Untuk level senior, tentu pebulu tangkis Indonesia begitu ditakuti khususnya di sektor ganda putra. Ternyata ada beberapa fasilitas penunjang performa atlet di Platnas Cipayung. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Rafsan Zani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rafsan Zani.
pandang sebelah mata di kancah dunia, baik itu di level senior maupun di level junior. Nyatanya di Pelatnas PBSI yang berada di Cipayung, Jakarta Timur, terdapat fasilitas penunjang bagaimana performa atlet bisa maksimal. Apa aja yang ada di dalam? Ya, saat Warta Kota mengunjungi Pelatnas PBSI di Cipayung, terdapat 21 lapangan berlatih untuk atlet, kemudian ada juga fitness center yang berada di lantai dasar, kemudian ada juga spinning yang berguna untuk melatih otot kekuatan paha, dan juga ada juga ruang dokter gizi, kemudian ada ruangan fisioterapi, kemudian ada ruangan measure putra dan putri, dan juga ada ruangan subit pelatnas. Kemudian ada ruangan ketua harian wakil ketua umum 1, dan ada juga ruangan psikolog yang tentunya bisa membantu bagaimana pemain ataupun atlet bisa selalu tampil prima dengan berpikir positif tentunya. Dan ada juga ruangan binpress serta papan informasi. Di papan informasi ini tercatat data-data di mana saja kejuaraan bulu tangkis dunia yang akan diselenggarakan. Selain itu ada juga ruangan audio visual room, kemudian ada juga ruang rapat binpress, dan ruangan informasi dan teknologi atau ruangan IT, serta ruangan sport medicine clinic. Dan ada juga ruangan condev, kemudian ada juga ruangan kabit sarana dan prasarana. Dan selain itu, dapat juga di lantai 2 terdapat juga sekretariat PBSI. Dan adapun kejuaraan yang akan diikuti oleh atlet bulu tangkis Indonesia, tidak lama lagi ada Piala Thomas, di mana di sana kita akan menyaksikan bagaimana atlet bulu tangkis kita, baik itu di ganda putra, baik itu di tunggal putra, ada Anthony Ginting, Jonathan Christie, kemudian ada Cesar Hiren Bustapito, kemudian ada Syabda, kemudian ada Kevin Sanjaya yang tentunya dengan pasangan barunya, kita akan melihat bagaimana perjuangan mereka nanti. Kemudian ada juga Dededis, yaitu Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan, Fajar Rian, dan tidak lupa peraih All England tentunya ada Bagus Fikri. Dan juga ada juga pihak Uber. Dan tak lupa Mei mendatang ada pergelaran SEA Games. Itulah jawal-jawal pertandingan bulu tangkis yang akan diikuti. Dan kita harapkan memang tim bulu tangkis kita dengan fasilitas yang ada di PBSI, di Pelatnas Cipayung, maksud saya bisa meraihkan prestasi terbaiknya untuk mengharumkan nama Indonesia. Sekian laporan dari saya, rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rafsan Zani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Manado, saudara. Hamin 2 minggu menjelang Lebaran, belum tampak peningkatan atau lonjakan penumpang di Terminal Tipe A Tangkoko, Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara. Tempat duduk di ruang tunggu Terminal Serasa Bandara di Kelurahan Manembo, Nembo Tengah, Kecamatan Matuari tersebut banyak yang kosong. Di Terminal Tipe A Tangkoko Bitung, setiap harinya melayani jasa transportasi darat menggunakan mobil angkutan kota antar provinsi dan angkutan kota dalam provinsi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongker yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Selamat malam, rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, di Terminal Tipe A Tangkoko Bitung, pada hari Kamis kemarin atau tanggal 21 April 2022, belum nampak adanya lonjakan penumpang yang akan mudik ke luar kota Bitung maupun luar provinsi Sulawesi Utara. Dan dari keterangan yang kami himpun terhadap Kepala Terminal Tipe A Tangkoko Bitung, Bapak Abdi Karo, dia memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada H-2 ataupun H-3 jelang Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri tahun 2024. Di mana pada Terminal Tipe A Tangkoko Bitung melayani trayek Manado
atau Bitung Manado, Bitung Kauditan Minahasa Utara, Bitung Tondano Minahasa, Bitung Likupang Minahasa Utara, dan Bitung Gorontalo, Firda. Jadi masyarakat yang hendak atau akan mudik bisa menggunakan mode transportasi angkutan darat, yaitu mobil bus yang disiapkan atau yang standby setiap hari 1x24 jam di terminal tipe A Tangkoko. Selain itu, Tribuners dan rekan Firda, Kepala Terminal tipe A Tangkoko Bitung, Bapak Abdi Karo, menyampaikan informasi terkait dengan akan dibangun atau didirikannya posko pelayanan untuk masyarakat akan mudik dan posko kesehatan yang nantinya dijadwalkan akan dibangun atau dibuka pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di area terminal tipe A Tangkoko Bitung untuk melakukan protokol kesehatan kepada penumpang yang akan mudik maupun penumpang non-mudik di terminal tipe A Tangkoko Bitung. Demikian laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih rekan Christian dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Bandar Lampung. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Bandar Lampung menggelar beragam kegiatan dalam memeriahkan Hari Kartini. Di antaranya fashion show yang menampilkan busana karya dari warga binaan. Sejumlah perempuan warga binaan bergaya bak model berlenggak-lenggok memamerkan busana buah tangan mereka sendiri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Oke, selamat sore rekan Firda dan Tribuners. Kemarin kita mengunjungi Lapas Perempuan Bandar Lampung dan melihat suasana pada saat perayaan Hari Kartini tahun 2022 di lapas tersebut. Perlu saya sampaikan bahwasannya saat Tribun mengunjungi lapas tersebut sudah beragam kegiatan yang ada di sana. Di antaranya fashion show yang dilakukan oleh para napi, oleh para wanita-wanita di dalam penjara tersebut yang melakukan fashion show yang membuat gemuruh bagi warga binaan tersebut. Dijelaskan oleh LK selaku Kasubsi Sarana Lapas Perempuan, dijelaskan bahwasannya kegiatan ini memang dilakukan karena melihat perjuangan Raden Ajeng Kartini merupakan pejuang emansipasi wanita. Dan perlu disampaikan juga oleh LK bahwasannya kegiatan ini kegiatan yang sangat positif dan untuk meningkatkan gairah untuk supaya perempuan itu selalu menjadi dan selalu bisa setara dengan kaum laki-laki. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Bayu, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari LK Krisdiawanti, Kasubsi Sarana Kerja Lapas Perempuan Bandar Lampung. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, ini acara peringatan Hari Kartini 21 April 2022 bagi warga binaan perempuan di Lapas Perempuan kelas 2 Bandar Lampung. Kami menyelenggarakan ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada fashion show. Jadi fashion show ini yang ditunjukkan adalah hasil karya narapidana. Jadi benar-benar dijahit dan diproduksi dari dalam lapas. Untuk sekaligus selain untuk lomba, jadi juga dipakai untuk refreshing lah, ajak refreshing dana.
selama menjalani masa pidana dalam lapas. Selain itu ada juga kegiatan One Day One Prison Product, ini hasil karya narapidana juga yang diproduksi dari dalam lapas dan diperuntukkan bagi petugas maupun masyarakat luar untuk dibeli tentunya. Mbak, kalau untuk kita perayaan momen Kartini ini untuk yang fashion show ini kita baru perdana tahun ini apa memang setiap tahun sudah dilakukan? Iya, untuk tahun-tahun sebelumnya sih sudah pernah dilakukan. Bahkan pada saat beberapa tamu kehormatan datang ke sini kami juga menunjukkan fashion show tersebut dengan membawa serta hasil karya narapidana yang memang diproduksi dalam lapas. Untuk pakaian sendiri tadi kebaya dipakai pada narapidana itu karya siapa, Mbak? Itu karya warga binaan di sini. Wali Kota Pekanbaru Firdaus secara terang-terangan menyampaikan bahwa dirinya sempat terpapar COVID-19 sepulang dari kunjungan kerja ke Maroko dan Turki. Kondisi tersebut membuatnya harus menjalani isolasi dan istirahat total selama lebih dari 1 pekan. Firdaus mengaku tetap terpapar walau sudah suntik vaksin hingga 3 kali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, selamat sore Firda dan juga Tribuners sekalian. Oke, saya Fernando Sikumbang dari Kota Pekanbaru melaporkan bahwa Wali Kota Pekanbaru ternyata setelah sempat 1 pekan lebih tidak berkantor dan tidak beraktivitas menjalani serangkaian agenda di pemerintahan kota, ternyata Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengakui bahwa dirinya sempat terpapar COVID-19. Bahkan sudah dinyatakan positif COVID-19 pada pekan kemarin, Firda. Dan Wali Kota sendiri sudah menjalani aktivitas mulai kemarin. Saat itu beliau kembali beraktivitas dengan meninjau pemberian vaksinasi booster di Gedung Guru Kota Pekanbaru, Firda. Dan memang selepas melakukan peninjauan dan juga sempat mengikuti serangkaian seremoni terkait pencanangan gerakan 1 juta vaksinasi booster jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Wali Kota secara terang-terangan menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya terpapar COVID-19 sepulang dari perjalanan kunjungan kerja di Maroko dan Turki beberapa waktu lalu. Jadi Wali Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa dirinya pada awalnya tidak merasa bahwa dirinya terpapar COVID-19 karena memang gejalanya hanya gejala ringan berupa flu. Namun ternyata flu tersebut tidak kunjung sembuh beberapa hari sepulang dari Maroko dan Turki. Akhirnya pada tanggal 11 April ketika hendak mendatangi rapat paripurna di DPRD Kota Pekanbaru, ternyata Wali Kota Pekanbaru merasa kondisi tubuhnya kurang fit dan kondisinya kurang sehat, maka ia meminta tim dari RSD Madani dan juga Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata setelah dilakukan proses swab antigen, ternyata hasilnya reaktif. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel untuk swab PCR. Ternyata Wali Kota Pekanbaru setelah menjalani swab PCR dinyatakan positif COVID-19. Namun Wali Kota Pekanbaru mengaku tidak mengetahui secara pasti varian apa yang terpapar kepada dirinya pasca sepulang dari kunjungan ke luar negeri tersebut. Dan ia juga tidak memastikan di mana ia terpapar COVID-19. Namun ia mengaku sempat lalai atau abai terhadap protokol kesehatan ketika saat melakukan kunjungan ke luar negeri ke Maroko dan Turki. Saat itu bersama para WNI yang ada di Maroko dan Turki sempat foto bersama, dan ketika itu beberapa WNI meminta Wali Kota Pekanbaru untuk berfoto sambil membuka masker. Kemudian Wali Kota Pekanbaru pun mengiyakan karena memang merasa kondisi tubuh memang cukup sehat dan ada kemungkinan pada saat itulah Wali Kota terpapar COVID-19. Namun sampai berita ini diturunkan, Wali Kota Pekanbaru mengaku
tidak mengetahui bahwa dirinya di mana ia terpapar COVID-19 secara pasti dan juga varian apa yang terpapar kepada dirinya, Firda. Karena memang wali kota sendiri sudah menjalani proses isolasi dan juga proses perawatan secara intensif di kediaman Dinas Wali Kota Pekanbaru, Firda, selama 1 pekan lebih. Dan kemarin ia sudah merasa sehat dan juga sudah kembali beraktivitas kembali. Dan oleh sebab itu Wali Kota Pekanbaru juga mengimbau kepada masyarakat bahwa masyarakat jangan sampai abai terhadap protokol kesehatan, walaupun saat ini Kota Pekanbaru berstatus PPKM level 2 dan juga saat ini dinyatakan Kota Pekanbaru sudah masuk ke zona kuning karena mayoritas kecamatan di Kota Pekanbaru sudah masuk ke dalam zona kuning. Jadi dari 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru sudah masuk zona kuning, bahkan 4 diantaranya sudah masuk dalam zona hijau, Firda. Namun walau demikian kondisi sudah mulai membaik dan perkembangan kasus juga mengalami penurunan, Firda, di Kota Pekanbaru. Saat ini kasus COVID-19 yang tercatat di Kota Pekanbaru kurang dari 500 kasus, Firda, dan penambahannya pun tidak terlalu banyak dalam beberapa pekan ini selama Kota Pekanbaru berstatus PPKM level 2. Namun Wali Kota Pekanbaru tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi penyebaran COVID-19 terutama di pusat keramaian, apalagi saat ini menjelang Idul Fitri cukup ramai pusat perbelanjaan, pasar dan juga tempat penjualan takjil. Maka Wali Kota Pekanbaru pun mengimbau agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan tidak abai terhadap protokol kesehatan, Firda. Begitu, Firda, laporan di Pekanbaru. Baik, terima kasih rekan Fernando dari Tribun Pekanbaru atas laporannya langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Fernando dari Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah pentingnya ya, kita harus selalu menjaga siapa saja, ya kan, itu kita ya sekalipun kita sudah divaksin, ya kan, sampai 3 kali. Saya kan sudah vaksin 3 kali. Nah, ternyata saya juga kena. Tadinya saya pikir saya flu biasa. Jadi setelah dicek, loh, saya rupanya positif. Maka oleh sebab itu saya harus istirahat total. Jadi walaupun gejalanya ringan, ya yang saya gejala ringan, tapi ya, bedanya antara yang kita sudah vaksin dengan yang tidak vaksin itu, nah yang kalau yang sudah vaksin itu lebih gejalanya lebih ringan dan juga penyembuhannya juga. Setelah absen 2 tahun karena pandemi COVID-19, mobil Kas Keliling Bank Indonesia atau BI Kediri kembali melayani masyarakat yang menukarkan uang pecahan baru. Penukaran uang baru ini disiapkan di halaman depan Pasar Setono Betek, Kota Kediri. Kegiatan yang sama disiapkan berlangsung di Pasar Bandar, Kantor Balai Kota Kediri, dan Pasar Grosir Ngronggo, Kota Kediri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Didi Mashudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Didi. Selamat sore rekan Firda dan Tribuners. Setelah absen 2 tahun, mobil Kas Keliling Bank Indonesia sekarang kembali menjumpai masyarakat di Kota Kediri yang ingin menukarkan uang pecahan baru. Dan ini pembukaan pelayanan Kas Keliling ini sangat disambut antusias oleh masyarakat karena selama 2 tahun mereka tidak bisa langsung menukarkan uangnya di Kas Keliling. Nah, pada saat penukaran pertama kali di Pasar Setono Betek ini mendapat sambutan antusias karena masyarakat begitu lancar mendapatkan pelayanan dalam penukaran uang baru. Dan juga pelaksanaan penukaran uang baru berlangsung lancar tanpa ada kerumunan dan desak-desakan, karena untuk tahun ini Bank Indonesia mengharuskan masyarakat yang menukarkan uangnya di Bank Indonesia dan perbankan lainnya diminta untuk mengisi aplikasi Si Pintar. Nah, dengan aplikasi ini masyarakat
yang akan menukarkan uangnya sudah terjadwal tempatnya di mana, waktunya kapan, dan kebutuhan uang apa saja yang ingin ditukarkan oleh masyarakat. Ini salah satu kelebihan daripada penukaran uang dibanding tahun-tahun sebelum COVID yang biasanya selalu terjadi kerumunan dan desak-desakan masyarakat. Selain di Pasar Stono Betek, besok akan juga disiapkan pelayanan penukaran uang baru di Balai Kota Kediri, dan juga ada penukaran uang baru di Pasar Bandar dan Pasar Grosir Ngronggo. Nah, untuk penukaran uang baru ini yang bisa ditukarkan maksimal senilai 3,8 juta, yang terdiri dari pecahan 20.000 sebanyak 100 lembar atau senilai 2 juta, kemudian pecahan 10.000 sebanyak 100 lembar atau senilai 1 juta, kemudian pecahan 5.000 sebanyak 500.000 sebanyak 100 lembar senilai 500.000, kemudian pecahan Rp2.000 sebanyak 100 lembar senilai 200.000, dan pecahan Rp1.000 sebanyak 100 lembar senilai 100.000. Dan masyarakat masih diberi kesempatan untuk menukarkan uangnya karena masih ada beberapa lokasi yang disiapkan untuk menukarkan uang baru, dan juga tempatnya yang akan berlangsung masih terberlangsung akan terakhirnya itu tanggal 28 April. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Didi dari surya.co.id atas laporannya langsung dari Kota Kediri. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Muhammad Khairul Rafiq. Berikut liputannya untuk Anda. Di tempat pasar Stono Betek ya, Stono Betek sama pasar Bandar Kidul. Dan nanti tentunya ini kan karena suasana masih PPKM kita batasin, jadi nanti masyarakat yang mau menukar kami harapkan mengisi di aplikasi Si Pintar. Jadi nanti masyarakat mendaftar di sana, setelah mengisi, nanti saat kita buka pembukaan kas keliling, masyarakat kami harapkan menunjukkan pendaftaran itu dan bawa KTP. Nah itu untuk kas keliling. Jadi selain kas keliling kami yang seperti yang saya sampaikan tadi, kami dibantu oleh 70 perbankan yang merupakan bank-bank yang kita tunjuk untuk melayani penukaran uang itu ya, uang baru. Satu titik kas keliling berapa kuotanya, Pak? Memperingati Hari Bumi, BINUS University Kampus Malang mengadakan kegiatan workshop EcoPrint pada Jumat hari ini 22 April. Pesertanya adalah Sivitas Akademi BINUS. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan launching proyek Bima Suca atau BINUS Malang Sustainable Campus. Kegiatan tersebut merupakan sebuah proyek untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa pada lingkungan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Silvianita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Silvi. Selamat petang Firda dan Tribuners. Kegiatan Hari Bumi yang dilaksanakan di kampus BINUS Malang cukup meriah meski dengan peserta dari internal yaitu staf, dosen, dan mahasiswa BINUS. Mereka sebelum mengikuti workshop EcoPrint, mereka diberi wawasan dulu oleh Lila Natania sebagai ketua proyek Bima Suca. Dan mereka bisa mendapat informasi terkait proses pembuatan EcoPrint dan seluk-beluk tentang EcoPrint terlebih dahulu, sebelum mereka praktek langsung dalam kegiatan tersebut. Ada sekitar 50-an peserta yang mengikuti kegiatan itu dan mereka mendapat bahan praktik berupa kain yang sudah diproses untuk siap dilakukan EcoPrint serta palu untuk memukul dari daun-daun yang menjadi pilihan peserta. Dari panitia juga menyediakan berbagai jenis daun yang bisa dipilih sesuai dengan pilihan mereka, seperti daun pepaya, daun singkong, jati, dan sebagainya.
mereka membentuk kelompok-kelompok untuk membuat praktik tersebut. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Silvi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Silvi dari seorang mahasiswa komunikasi Balkis dan juga Ketua Proyek Bima Suca Lila Natania. Berikut liputannya untuk Anda. Siapa Mbak? Balkis. Balkis. Ya. Dari mahasiswa Binus. Ya, B25 Communication. Alasannya ikut workshop Ecoprint ini apa Mbak? Karena saya suka berkreasi sih, kalau misalkan kayak tentang art, jadi suka. Di sini kan lebih kayak alami gitu. Oh iya. Ternyata bikinnya mudah gitu ya? Iya. Oh, ya. Ini daun apa ini Mbak? Daun apa? Daun singkong. Oh, daun singkong. Iya. Baru pertama kali ini ikut kegiatan ini? Iya, pertama kali. Oke, workshop Ecoprint ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Bima Suka, Binus Malang Sustainable Campus. Jadi kami pengen banget ngajak seluruh sivitas akademika ya, dosen, karyawan, mahasiswa untuk peduli sama lingkungan. Ini salah satu kegiatan kami. Jadi gimana caranya mencintai lingkungan dengan cara yang fun, yaitu dengan workshop Ecoprint ini. Pesertanya berapa Mbak yang ikut? Pesertanya ini tadi 40-an lebih ya, hampir 50 akhirnya. Jadi malah lebih banyak dari yang mendaftar ternyata. Iya. Terus dari kampus menyediakan bahan-bahannya gitu ya? Iya, jadi dari kami tuh menyediakan kain yang kami istilahnya udah di ini ya. Memasuki hari kedua pasar murah yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon terpantau sepi pengunjung. Pada Kamis 21 April pukul 1 siang, belasan gerai yang dibuka distributor tersebut tampak lengang. Hanya 1 atau 2 orang warga saja yang datang untuk melihat-lihat. Salah satu pengunjung, Dian, 27 tahun, mengatakan pasar murah ini tidak menjadi spot idola warga karena harganya nyaris mirip di toko lain. Padahal saat pembukaan, Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan harga sembako di pasar murah ini miring hingga 50% dari harga normal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Ridwan Tuasamu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ridwan. Baik rekan Firda dan Tribuners, di pasar murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan sejumlah distributor di Kota Ambon yang digelar di pelataran Lapangan Merdeka Kota Ambon sejak 2 hari yang lalu. Di hari kedua kemarin, bahkan hingga hari ketiga hari ini, pantauan kami di lapangan memang pasar murah tersebut jauh dari kata ramai, Tribuners. Berbeda dengan hari pertama saat diburu oleh warga Kota Ambon, namun di hari kedua dan hari ketiga tadi memang sejumlah gerai yang tersedia, baik itu dari distributor swasta maupun gerai yang dibuka sendiri oleh Dinas Ketahanan Pangan maupun Dinas Pertanian, justru terlihat sangat kosong. Bahkan beberapa gerai distributor yang awalnya buka di hari pertama, di hari kedua dan hari ketiga ini justru memilih untuk menutup gerainya sendiri. Dan menurut keterangan dari sejumlah warga yang kami wawancarai secara acak, bahwa mereka tidak terlalu antusias dengan pasar murah yang digelar oleh sejumlah distributor ini. Pasalnya pasar murah yang digelar ini tidak benar-benar menunjukkan bahwa distributor ini berniat untuk menjual sembako dengan harga yang murah. Karena contohnya telur yang dijual oleh beberapa distributor seharga 45.000, bahkan ada yang 46.000, justru harganya sama saja dengan harga yang dijual oleh sejumlah toko telur di pasar tradisional Kota Ambon. Ada juga beras yang berukuran 5 kilo dijual seharga 55.000, ada juga kemudian terigu berukuran 1 kilo yang dijual dengan harga 11.000. Menurut warga, harga-harga tersebut nyaris mirip atau bahkan mirip dengan yang dijual oleh toko-toko tradisional di pinggir jalan. Sehingga memang menurut warga spot pasar murah di Lapangan Merdeka yang rencananya dibuka hingga hari Minggu mendatang ini bukanlah menjadi spot idola untuk warga Kota Ambon, karena ketimbang panas-panasan membeli sembako di pelataran Lapangan Merdeka, mereka lebih memilih untuk membeli di toko-toko di dekat rumah mereka masing-masing. Sehingga sejumlah warga pun berharap kepada pemerintah Provinsi Maluku di tengah Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah pekan depan ini, pemerintah benar-benar bisa menyediakan pasar murah yang menyediakan sembako-sembako dengan harga yang miring seperti yang dikatakan oleh Gubernur Maluku Murad
Ismail pada saat pembukaan lalu yang katanya pasar murah itu digelar dengan harga sembako yang miring hingga 50%, sehingga harapan warga Gubernur Maluku bisa menepati janji tersebut. Demikian laporan saya dari Ambon, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ridwan Wasamu dari Tribun Ambon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Makan dengan pemandangan pantai bisa Anda rasakan di Rumah Makan Syifa. Rumah makan ini terletak di Desa Mariri Baru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong. Selain menyajikan menu ikan bakar yang memanjakan lidah, Rumah Makan Syifa Desa Mariri Baru juga menghadirkan pemandangan panorama pantai yang bikin pelanggan terkesima. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Nilton Durado yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Nilton. Ya, terima kasih rekan Firda. Rumah Makan Syifa memang terletak di salah satu jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Mariri Baru, Kecamatan Poigar, Kabupaten Pulau Mongondo. Nah, kalau dari ibu kota provinsi Sulut menuju ke Rumah Makan Syifa memang agak jauh, sekitar 3 jam lebih. Tapi pemandangan yang disajikan di Rumah Makan Syifa ini bisa membuat orang ingin kembali lagi ke sini. Nah, di Rumah Makan Syifa kita bisa menikmati berbagai menu ikan bakar dengan pemandangan panorama pantai, dan ada salah satu pulau kecil di tengah laut yang di tengah-tengah laut dan berpasir putih. Itu menjadi spot favorit bagi pengunjung yang datang ke Rumah Makan Syifa. Tapi kunjungan ke Rumah Makan Syifa sendiri memang masih sangat sedikit, tidak seperti rumah makan pada umumnya, karena lokasinya memang tidak terletak di pusat kota, hanya menjadi tempat persinggahan bagi supir-supir antar kabupaten ataupun antar provinsi di Sulawesi Utara. Untuk Rumah Makan Syifa sendiri selain ikan bakar ada juga bakso yang dijual, menu itu lalapan juga dijual di sini. Kalau bakso itu harganya sekitar 20.000, kalau lalapan 30.000, kalau ikan tergantung ukurannya. Yang paling kecil itu 35.000 ikan kakap merah. Tapi kalau yang sedikit besar ikan kakap merah ataupun ikan-ikan laut lainnya dijual dengan harga 50 sampai 75.000. Yang bikin ketagihan di sini bukan cuma rasanya saja, tapi pemandangannya indah ini yang bisa dinikmati bersama keluarga ataupun pacar dan teman-teman sekalian. Demikian rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Nilton atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!